Keutamaan bersedekah. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Walazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yakcaru wa kana baina zalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Juz ke-19. Tafsir. Sifat berikutnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Dan di antara sifat hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dengan menghambur-hamburkannya. Karena perilaku seperti inilah yang dikehendaki setan dan tidak pula kikir yang menyebabkan dibenci oleh masyarakat. Mereka berinfak di antara keduanya secara wajar. Inilah agama yang pertengahan, moderat, seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Kelima, sifat baik lainnya dari orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. Seseorang yang boros walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara mewah, tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya pada kesenangan lain, seperti main judi, main perempuan, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dia merusak diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Padahal, kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya harus dipelihara sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sifat kikir dan bakil pun akan membawa kepada kerugian dan kerusakan. Orang yang bakil selalu berusaha menumpuk kekayaan walaupun dia sendiri hidup sebagai seorang miskin dan dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk kepentingan dirinya dan keluarganya saja, dia merasa segan mengeluarkan uang, apalagi untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, akan tertumpuklah kekayaan itu pada diri seorang atau beberapa gelintir manusia yang serakah dan tamak. Orang yang sifatnya seperti ini diancam Allah dengan api neraka sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hutamah. Al-Humazah, ayat 1-4. Demikianlah sifat orang mukmin dalam menafkahkan hartanya. Dia tidak bersifat boros sehingga tidak memikirkan hari esok dan tidak pula bersifat kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak mengumpulkan kekayaan. Keseimbangan antara kedua macam sifat yang tercela itulah yang selalu dipelihara dan dijaga. Kalau kaya, dia dapat membantu masyarakatnya sesuai dengan kekayaannya. Dan kalau miskin, dia dapat menguasai hawa nafsu dirinya dengan hidup secara sederhana. Yazid bin Abi Habib berkata, demikianlah sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan makan untuk bermewah-mewah dan menikmati makanan yang enak-enak. Mereka berpakaian bukan untuk bermegah-megah dengan keindahan. Akan tetapi, mereka makan sekadar untuk menutup rasa lapar dan untuk menguatkan jasmani karena hendak beribadah melaksanakan perintah Allah. Mereka berpakaian sekadar untuk menutup aurat dan memelihara tubuh mereka terhadap angin dan panas. Abdul Malik bin Marwan, pada waktu mengawinkan Fatimah putrinya, dengan Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepada calon menantunya, bagaimana engkau memberi nafkah kepada anakku? Umar menjawab, aku memilih yang baik di antara dua sifat yang buruk. Maksudnya sifat yang baik di antara dua sifat yang buruk yaitu boros dan kikir. Kemudian dia membacakan ayat ini. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Furqan. Surat ini terdiri atas 77 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang artinya pembeda. Diambil dari kata Al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah SWT dengan kebatilan kepercayaan syirik. Hadits pilihan. Dari Farwah bin Naufal al-Asyai dia berkata,
Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni auzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Hadis riwayat Muslim No. 4891. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Sumber, kemenak.go.id